ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin, hafidhakumullah ta'ala, saudaraku semua dimanapun anda berada. Alhamdulillah, biidznillah, saya sedang di depan pondok pesantren tahfidzul Quran PPTQ Himmah Aliyah yang bertempat di Dukuh Pandian, Desa Karanglo, Kecamatan Tangmau, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Alhamdulillah, biidznillah, pondok ini berdiri di lereng Gunung Lawu, pondok setingkat SMA, Pondok Putri, yang santrinya berjumlah 34 santriwati. Program 3 tahun dan 1 tahun tambah untuk pengabdian. Masyarul muslimin, hafidhakumullah ta'ala, saat ini kami sedang membangun sarana prasarana untuk kelangsungan, untuk penyempurnaan sarana pendidikan PPTQ Himmah Aliyah. Mari saya mengajak pada saudaraku semua, para muhsinin yang ingin menitipkan donasinya, ingin menitipkan jariahnya di pondok kami, dengan bisa datang langsung ke pondok PPTQ Himmah Aliyah atau bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini, dan insya Allah menjadikan pahala jariah, karena sesungguhnya jariah Anda sebagai sarana prasarana, sebagai untuk operasional pondok pesantren PPTQ Himmah Aliyah yang saat ini sedang berlangsung terus KBN dan sudah berjalan 1 tahun setengah. Barakallahu fikum jami'an, sebagaimana firman Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang beramal 1, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditingkatkan 10 kali lipat. Insyaallah demikian dari kami. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyarul muslimin, hafidhakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354 LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Masyarul muslimin, hafidhakumullah ta'ala, tidak henti-hentinya kita terus-menerus untuk menyadarkan. Kalau saya katakan menggempur terkesan jelek, konotasinya jelek, menghancurkan konotasinya jelek, tetapi kita harus menyadarkan, memahamkan sahabat-sahabat kita yang masih kuat terdoktrin dalam Islam Jamaah LDI, yang setiap harinya, setiap saatnya, dalam bahasa mereka, arang ulune kucing. Arang ulune kucing. Apa arang ulune kucing? Kucing itu mempunyai bulu yang begitu kerap, begitu apa? Begitu lebat, kerap mana? Begitu lebatnya bulu kucing. Namun bahasa Islam Jamaah LDI, doktrin nasihat dalam bahasa mereka itu lebih lebat lagi, lebih sering lagi daripada bulunya kucing. Nah, maka begitu pula kita harus mengimbangi itu dengan cara membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat di setiap kesempatan. Walaupun seperti ini bukan berarti kami ini kurang kerjaan, bukan banyak pekerjaan, banyak kegiatan-kegiatan. Cuman di sela-sela ini jangan lupakan mereka, jangan sampai diabaikan mereka. Mereka masih sahabat-sahabat kita yang harus disadarkan
Dan walhasil alhamdulillah biidznillah wa bi'aunillah, apa yang terus kita semangatkan, apa yang terus kita suarakan, walhasil semakin hari bukannya semakin tambah warga Islam Jamaah LDI, tapi semakin banyak orang-orang yang sudah mulai ragu, mulai paham, mulai mantap terhadap kebenaran apa yang dimaksudkan, terhadap kebenaran apa-apa yang disuarakan oleh para mantan. Jadi bahasa kita semakin mereka dipagari, semakin mereka dipres, ya sudah, akhirnya semakin itu pula Allah Subhanahu wa taala membuka akal sehat, akal waras dan akal selamatnya, berpikir keras, kok gini. Dan saya hampir setiap minggu mendapat para bunglon, ya seminggu sekali lah paling tidak ya. Ada aja orang-orang yang ingin bertanya tentang keberadaan, tentang apa yang memotivasi kita hijrah, apa yang memotivasi kita keluar, ada kesalahan apa di dalam Islam Jamaah LDI itu sampai begitu banyaknya orang-orang yang keluar dari Islam Jamaah LDI. Saya katakan banyak, lebih dari 100, lebih dari 200, lebih dari 500. Berarti tanda kutip, berarti sudah bernilai banyak ya. Sudah banyak berarti itu. Kalau 3, 4, 5 sih ya itu sudah banyak juga, tapi masih kalau kita buka secara by data, yang hijrah itu ya ratusan, bahkan di atas 1000 lah. 1000-an lebih lah, saya katakan, saya berani menjamin 1000 lebih lah. Tapi kalau sampai di angka 10.000, Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau di angka 5.000 mungkin masih ya ada insya Allah. Tetapi kalau sampai di angka 10.000 kayaknya saya belum secara akurat belum mendapatkan data itu. Ya, ma'asyiral muslimin hafidzakumullah ta'ala, terus menerus kita bongkar terus menerus. Kenapa? Salah mereka sendiri. Ketika kita luruskan perlahan-perlahan tidak mau, ya sudah. Udah saya ungkap atau belum? Kayaknya belum saya ungkap, tapi sudah saya upload di Facebook cerita pendek. Yaitu saya ya seminggu yang lalu lah kurang lebihnya. Seminggu yang lalu lah kurang lebihnya. Saya mendapatkan undangan untuk mengisi halal bihalal di suatu tempat kecamatan. Jadi ceritanya itu saya lupa ya, saya uploadnya. Tapi udah saya tulis sih, tapi tidak masalah. Saya mendapat undangan untuk ngisi halal bihalal, ceramah halal bihalal di suatu kecamatan, di kecamatan tertentu lah, di Kabupaten Karanganyar. Datanglah saya ba'da Jumat saat itu ya, berarti seminggu yang lalu ya, ba'da Jumat saya datang ke situ. Nah, di gedung kecamatan udah banyak yang hadir. Dari situ tidak ada warga Islam Jamaah LDI, tidak ada saat itu. Tapi di sekitar situ memang ada komplek-komplek jamaah, komplek-komplek LDI, ada pondok juga tidak jauh dari kantor kecamatan, tidak jauh. Nah, saat itu saya ngobrol sama Pak Camat sih, Pak Camatnya sih santai, waktu itu enggak ada hal-hal yang mencurigakan, enggak ada hal-hal yang perlu dibicarakan tentang beliau. Kayaknya nggak tahu juga kalau saya itu mantan. Lalu tibalah saya ngisi kurang lebih jam 2 ya, jam 2 saya dapat jadwal ngisi. Jam 2 saya hadir sejak jam 1. Ada acara-acara seremonial apalah. Jam 2 saya ngisi. Nah, setelah itu saat ngisi itu Pak Camat itu dia duduk di kursi nih. Saya di mimbar gitu. Beliau nyuting lah, bahasa nyuting, ambil video lah, buat status itu, dibuat status. Dibuatlah status, Allah alam statusnya apa isinya, pokoknya ada saya lah. Walhasil, insyaallah kalau nggak salah, beliau banyak ditelepon orang. Ini beliau banyak ditelepon di WA, ya WA. Tak lain adalah kawan-kawan, sahabat-sahabat pengurus-pengurus daerah LDI. Ya, di WA intinya kok diundang ke situ, siapa yang mengundang, kok mengundang Ustadz itu, hati-hati terprovokasi dan lain sebagainya, hati-hati Pak Camat, awas terprovokasi. Lah Pak Camat bingung saat itu. Ada juga teman camatnya juga
orang LDI juga Anda. Loh, iki opo to? Pantesan waktu saya ngisi itu beliau keluar mondar-mandir, keluar masuk. Nah, saya pun nggak peduli, saya itu ngisi nasihat halal bihalal ya tentang kerukunan, kekompakan, ya itulah pokoknya lah. Set sampai selesai, kemudian kita ramah tamah, makan lah bahasa kasarannya lah. Nah, sampai jam berapa ya, jam 3 kurang seperempat saya diajak ke ruangan khusus itu, sudah disediakan makanan sama Pak, disediakan panitia dan saya Pak Camat, berdua kita makan. Setelah makan, di pertengahan makan itu sambil ngobrol, beliau bertanya, Ustaz ternyata pangapunten, Ustaz sebelumnya saya minta maaf. Oh nggih Pak, wonten napa Pak? Jadi waktu jenengan tadi kan ngisi ceramah nih, ngisi ceramah. Nah, tak ambil nih video nih, ambil video. Ternyata ada banyak yang komentari status kulo, kata ngomentari. Intinya ya negatif, hati-hati dan sebagainya. Nah, sinten Pak, kalau ngonten. Sinten mawon Pak, dituduh nih ini si A. Dan saya nggak asing dengan orang-orang itu, saya nggak asing walaupun beda daerah, dia pengurus kabupaten saya apal. Oh si A, si B, si C, oh alah Pak, pantes. Loh pantes pripun tetap? Oh itu orang-orang LDI itu. Nggih, kok ngerti kenal jenengan? Kenal, saya kenal. Nggak asing saya. Nah, terus beliau tak lah apa hubungannya Tat? Dia kan ambil tatat Ustad. Nah, karena kalau mantan LDI. Loh, mantan LDI. Beliau masih belum ngeh. Saat itu beliau juga ya masih santai lah jawabannya. Nah, emang kenapa teman? Mantan LDI emang kenapa? Kan ya biasa tuh, sholat di mana-mana kan ya sah-sah mawon tuh. Saya pun juga kemarin tarling di pondoknya LDI. Ya nggak ada apa-apa nih kok. Memang ada kenapa? Loh, saya langsung tanya balik. Loh, Bapak dari ngertos perkembangan situasi bahwa banyaknya jamaah-jamaah LDI yang hijrah, yang keluar. Apa penyebabnya dan siapa-siapa saja, kemudian apa saja akibat-akibatnya. Kalau dari ngertos nah. Masa enten ini? Jangan manten nanti main YouTube. Ya namun sekedar mau. Wah, ini perlu dikasih tahu ya. Tempe ya kena itu. Kena tuh enak. Kasih tahu ini. Saya bilang, jenengan berarti gini. Ya tak cerita singkat aja. Saya teringat. Nah, nanti sejelasnya nanti jenengan bisa cek di YouTube Ribat Akhil Salim, ada di Kawan Hijrah, ada di Mubalik Hijrah, Khairul Ansar dan sebagainya. Nah, akhirnya tak kirimi melalui panitia, ketua panitianya tak kasih. Ketua panitianya respect banget tentang perkembangan situasi hijrah itu dikasih. Ini lupa linknya ini Pak. Terus emang kenapa Tat? Jadi gini Pak, kenapa kita keluar? Karena kita tahu bahwa selama ini kita diajari sesuatu yang salah. Kenapa contohnya? Mengkafirkan selain golongannya. Nah ini urusannya Gusti Allah toh. Ya beliau orang awam sih saya. Ini urusannya Gusti Allah. Dia kewajiban ibadah. Mungkin yang nampi nak urusan Gusti Allah toh. Nggih, itu bagi kita. Tapi bagi mereka tidak. Bagi mereka kalau tidak golongannya, kalau tidak berbeat pada imamnya, maka kafir. Berarti nek kalih kula ngoten ya jenengan kafir. Nah jenengan, saya murtad menurut pemahaman mereka. Menurut pemahaman mereka, jenengan kafir. Sudah. Berarti selama ini yang baik, ya baik secara zahir, apalagi jenengan tokoh, camat. Kita udah tahu itu, akal bulusnya seperti itu. Tokoh memang dibaiki seperti itu, agar aman, agar mendapat pujian, agar mendapat fasilitas, agar mendapat jaminan keamanan. Iya dah. Nah, malah beliau ngajak foto akhirnya. Udah foto aja, tak foto ya Tat ya, bos. Berarti aku ya ini dihapusin. Ini. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala.
apa pikiran, kalau saya baca otak kayak kasar banget, pikiran sahabat-sahabat teman-teman kita yang ada di LDI Islam Jamaah itu ketika memandang mantan yang tidak ngajar disuarakan apa? Ora payu, gak payu, gak laku. Tapi ketika ada mantan-mantan yang kemudian bahasa kita mengikuti bahasa mereka payu, kan mengikuti bahasa mereka payu, maka dalam benak pikirannya selalu dia suudzon bahwa dia pasti akan menjelek-jelekkan jamaah. Enggak usah perlu dalam pengajian, kita lewat YouTube. Saya pun sudah berhenti lama membuka forum pengajian yang khusus membahas LDI, udah berhenti lama saya. Berhenti lama dan kita ngaji, dan bahkan kajian saya semakin banyak. Tapi ngapain bahas itu juga? Enggak semua orang senang dengan seperti itu. Iya, awal-awal iya hampir merata. Alhamdulillah sudah satu kabupaten ini sudah, ya per kecamatan insya Allah sudah saya datangi untuk membahas itu pernah. Tapi saat ini sudah, ya sudah. Kalau memang jan orang jaluk, bahasanya wong Jawa, ini orang jaluk membongkar, ya kita nggak bongkar. Tetapi dalam benak, dalam pikiran warga Islam Jamaah LDI, ketika ada mantan yang bergerak ngisi pengajian, di dalam benaknya, dalam hatinya mesti suudzon. Mesti suudzon. Wah, ikinku ojo-ojo. Ikinku ojo-ojo. Nah, gitu ya. Makanya masyaallah muslimin hafidhakumullah taala, yuk jangan nggak usah cari gara-gara. Kalau tidak mau dibongkar, ya jangan menjelekkan mantan. Media sudah terbuka. Ya, Anda menjelek-jelekkan mantan, ya dibongkar. Bahasa saya dibongkar. Kalau Anda nggak menjelekkan mantan, kita luruskan. No, itu ya berdoa jangan-jangan. Cuman dengan bahasa yang lain. Makanya kalau Anda misalnya memfitnah mantan dan sebagainya, ya malah semakin membuat blunder dan masyarakat akhirnya tahu dengan fakta-fakta yang ada. Salam makan sehat, salam makan waras, dan salam makan selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.